say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that ice. Saya Najla Meutia Okri. Di dalam video ini saya akan membahas peristiwa sebelum terjadinya proklamasi. Peristiwa yang pertama yaitu kekalahan Jepang terhadap sekutu. Ini merupakan awal dari peristiwa proklamasi. Tanda-tanda kekalahan Jepang sudah terlihat pada tahun 1944. Pada tanggal 2 September, Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Pada saat itu, kepercayaan rakyat Indonesia mulai hilang terhadap bangsa Jepang. Namun kekalahan-kekalahan yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Untuk membantu dalam pertempuran tersebut, Jepang mulai berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso. Janji itu dibutuhkan persiapan yang matang. Nah, selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk BPUPKI di bawah pimpinan Letjen Kumakichi Harada, yang diketuai oleh Rajiman Wijodiningrat, yang beranggota 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. Tujuan BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemenangan Indonesia. Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuk BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk pada sidang pertama. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chosang-in, Jakarta. Tujuannya diadakan sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan Pancasila. Sampai sidang 1 berakhir, rumusan negara masih belum bisa disepakati. Maka dibentuklah Panitia Perumus Dasar Negara atau dikenal Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan rapat pertemuan. Setelah melakukan beberapa kali perundingan yang sulit, Panitia 9 akhirnya menghasilkan perundingan yaitu Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli, BPUPKI menggelar sidang kedua dengan berisi agenda yang merumuskan hukum dasar negara. Hasil sidangnya antara lain pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar, dan pernyataan kemerdekaan. Dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai. Dan sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugas. Setelah BPUPKI bubar, Jepang mengalami puncak kekalahan pada sekutu yang ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Peristiwa bom atom ini menjadi momen yang mengguncang dunia dan menjadi pukulan keras bagi bangsa Jepang. Penghancuran masif di Hiroshima mengingatkan Jepang akan kekuatan sekutu. Keesokan harinya, setelah pengeboman kota Hiroshima, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang yaitu Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Langkah ini menunjukkan pengakuan Jepang akan pentingnya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, sekutu kembali meluncurkan bom atom di Nagasaki, Jepang. Serangan ini semakin melemahkan Jepang dan mendorong mereka untuk lebih serius menghadapi tuntunan kemerdekaan Indonesia. Di hari yang sama, Jenderal Terauchi mengundang Soekarno-Hatta dan Rajiman ke Dalat, Vietnam.
Sehari setelah peristiwa bom atom di kota Nagasaki, berita kekalahan Jepang mulai menyebar. Namun pada saat itu Jepang telah menyita seluruh radio milik rakyat Indonesia agar berita kekalahan Jepang yang disiarkan oleh dunia tidak didengar oleh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana berita kekalahan Jepang bisa sampai di telinga rakyat Indonesia? Baiklah, mari saya jelaskan. Salah satu pemuda yang bernama Sultan Syahrir sengaja menyembunyikan radionya sehingga tidak tersita oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar berita melalui saluran radio BBC bahwa Jepang akan menyerah pada sekutu. Namun berita ini tidak diketahui oleh Soekarno-Hatta dan Sudirman karena mereka sedang dalam perjalanan menuju Dalat, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus, tiga tokoh tersebut sampai di Dalat dan mengadakan pertemuan dengan Jepang. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi memberitahukan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sudirman bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kabar ini menumbuhkan harapan dan semangat berjuang para pemimpin Indonesia. Pada tanggal 14, ketiga tokoh pulang ke Indonesia dan mendengar berita kekalahan Jepang dari golongan muda. Golongan muda adalah para pemuda atau pelajar Indonesia yang ingin berjuang memerdekakan Indonesia tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan lembaga yang dibentuk Jepang, sedangkan golongan tua terdiri dari tokoh senior seperti Insinyur Soekarno dan anggota BPKI seperti PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu dan berakhirlah Perang Dunia Kedua. Jepang mengumumkan penyerahan diri tanpa syarat kepada sekutu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Ini menandai akhir Perang Dunia Kedua di Asia dan semakin mendekatkan Indonesia pada kemerdekaan. Nah, selanjutnya materi perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda yang saya sampaikan dalam berbentuk video. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Di hari yang sama, 15 Agustus 1945, pada pukul 21.30, golongan muda yang diketuai oleh Wikana dan Darwis datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Tetapi Soekarno menolak usulan dari golongan muda tersebut karena Soekarno sudah berpegang pada awal keputusan PPKI, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Menurut golongan muda, kemerdekaan Indonesia harusnya diraih oleh bangsa Indonesia itu sendiri tanpa hasil pemberian dari bangsa Jepang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan golongan tua yang bertindak hati-hati dan berkonsultasi kepada Jepang. Menurut Soekarno dan Hatta, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia jika akan dilaksanakannya PPKI. Selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Sikap Soekarno dan para golongan tua membuat golongan muda memikirkan cara lain agar tokoh berpengaruh tersebut berubah pikiran. Golongan muda ingin menjauhkan golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Mereka berpendapat jika kedua tokoh besar tersebut tetap berada di Jakarta, keduanya akan terus dipengaruhi dan ditekan oleh Jepang. Golongan muda yang terdiri dari Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh kemudian menjemput paksa Soekarno beserta istri Fatmawati dan putra bungsunya Guntur pada tanggal 16 Agustus 1994 dini hari. Bersama Soekarno, Muhammad Hatta juga diculik oleh para golongan muda menuju ke daerah Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, keduanya dibawa menuju rumah salah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Dijau Kie Siong. Selama penculikan tersebut, para pemuda berusaha meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Bahkan mereka juga siap untuk melawan tentara Jepang jika sewaktu-waktu terjadi serangan saat proklamasi dilaksanakan. Meskipun demikian, Soekarno dan Hatta tetap teguh pada pendirian awal mereka. Sebelum terjadinya penculikan Rengas Dengklok ini, Soekarno sudah memberitahukan kepada anggota PPKI agar melaksanakan rapat pada 16 Agustus 1945.
Tetapi rapat tersebut gagal karena Soekarno-Hatta tidak berada di Jakarta. Kemudian Ahmad Soebardjo yang merupakan golongan tua mencari keberadaan Soekarno-Hatta. Ahmad Soebardjo berhasil bersepakat dengan golongan muda dan kemudian diantar ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebardjo berjanji bahwa proklamasi akan diumumkan keesokan hari selambat-lambatnya pada pukul 12 siang. Ahmad Soebardjo memberi jaminan nyawanya kepada golongan muda. Dengan jaminan tersebut, malam hari itu akhirnya Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Perumusan Pancasila. Perumusan teks proklamasi. Setelah kesepakatan tercapai, rombongan Soekarno dan Hatta berangkat menuju Jakarta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 pukul 9 malam. Pada malam tersebut, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo bersama-sama merumuskan teks proklamasi di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Meskipun Laksamana Maeda merupakan bagian dari pasukan Jepang, tetapi Maeda memberikan jaminan keselamatan kepada tokoh-tokoh Indonesia tersebut selama merumuskan proklamasi. Soekarno saat itu menulis naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide secara lisan. Hasil tulisan tangan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan dirubah di beberapa bagian sesuai kesepakatan. Setelah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia, mereka berunding lokasi teks proklamasi akan dibacakan. Semula, peristiwa ini akan berlangsung di lapangan Ikada, Jakarta. Namun, usulan ini dibatalkan untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang. Pada akhirnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10. Setelah teks proklamasi selesai dibacakan, bendera merah putih dikibarkan dan para hadirin spontan mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman.